Alright, assalamualaikum dan salam sejahtera ya. Dan juga selamat petang. Oke, kita berjumpa lagi di Sesar Motorsport. So petang ini mau review sedikit satu lagi produk yang sudah siap. Kita review secara ringkas ya, tapi mungkin agak padat juga, misal kita perlu explain ada beberapa kawasan di sini dan juga tempat lain lah. Oke, so simple, kita boleh lihat wiring ini. Wiring adalah daripada ECU plastik ataupun besi yang mana akan digunakan pada engine JSR-CK macam inilah. Oke, so yang ini owner mau kekalkan standar. Apa itu standar? Standar dia adalah owner mau kekalkan airflow. Oke, so kita boleh nampak dengan jelas dan nyata di sini. Dia ada soket airflow. Oke, so yang ini bukan map sensor. Oke, dia airflow macam nih. Nanti tutup sini lah soket dia. Oke, and then kita bermula daripada depan dahulu. Oke, untuk makluman semua, biarpun dia airflow, oke, tapi dia masih boleh ditune. That's why kita tetap sediakan OBD1 dan juga OBD2 seperti yang kita jelaskan sebelum-sebelum nih. Kalau mana-mana factory harness yang pakai ECU plastik, kita sediakan macam nih dan kita boleh tune dia. Oke, so jangan alang-alang kerja. Biarpun owner pakai ECU besi, tapi dia boleh tune, tapi bukanlah pakai ECU besi yang original tuh. Macam ini. Oke, macam ini adalah ECU asal JSR-CK. Oke, 7395 nih. Tengok dia ada 4 soket juga sama. Oke, tapi bukanlah tune menggunakan ECU besi ini. Oke, itu minta maaf. ECU besi ini memang tidak boleh buat apapun, tidak boleh ditune, tidak boleh apa. Maksudnya owner akan pakai cucuk, start, jalan, tidak boleh adjust apa-apapun. Oke, di ECU ini kalau dia mau tune, dia perlu cari ECU plastik macam ini JSR-CK 7374 ataupun paling senang ECU Evo 5 dan 6. Oke, itu memang boleh tune. Maksudnya dia tune menggunakan airflow lah. Oke, dia tidak tune menggunakan map sensor. Kalau dia mau tune menggunakan map sensor, sedikit wiring perlu dibuat di sini tambahan untuk jalankan dia punya map sensor. Dia tidak boleh ambil map sensor daripada sini. Oke, di sini tidak ada map sensor. Dia perlu ambil di sini direct. So mungkin tengoklah macam mana dia mau modified kah atau diantar balik kah untuk tambah map sensor. Itu belakang cerita. Oke, sekarang cerita dia airflow lah. Oke, dan terus sini macam biasa buat relay custom takin memang belum dapat dilaksanakan untuk engine CK ini. Dia punya fuse box ada 2, so kita belum masa ada untuk study lagi dia punya cara macam mana. Oke, dan kita boleh lihat di sini untuk soket dashboard. Oke, soket dashboard seperti yang kita maklumkan sebelumnya pada video-video yang lepas, yang mana soket tuh kita tidak dapat supply karena supply kita pun tidak ada. Jadi kita sudah inform owner untuk postkan soket tuh yang ada tempat dia, yang macam ini, soket hitam dan coklat 13 dan 16. Oke, ini dia. Ini adalah wiring original JSR-CK. Oke, untuk engine nya lah. Oke, tapi owner cakap dia dan juga komen akan pasang sendiri, so kita pun follow saja apa yang owner cakap. Kita cuma pesan perlu pasang dengan betul. Kalau tidak, satu, engine tidak hidup. Kedua, mungkin wiring mungkin akan rosak atau terbakar. Ketiga, mungkin sensor-sensor kah apakah yang bakal rusak. Keempat, mungkin ECU pun akan rusak.
kalau salah pasang. Oke, kalau salah pin di sini. Jadi kita sudah bagi cukup jelas dan nyata di sini. Dia punya detail, ada water temp, PSS, speed sensor, oil press, backup supply, 12 volt ignition, starter, fuel pump, semua ada. Tiada yang tertinggal, wiper pun ada. So owner perlu pin sendirilah karena dia tidak post itu soket. Jadi mereka perlu berhati-hati dan pastikan pin dalam keadaan yang betul 200%. Oke, kalau salah kita pun susah untuk bertanggung jawab pasal bukan kita yang pin. Oke, kalau kita yang pin, kita boleh atur. Kalau ada apa-apa pasal wiring kita buat. Tapi kalau di sini ada masalah, dia jadi 50-50 orang bilang itu barang. Karena kita buat yang lain semua sudah oke, semua sudah cek. Tapi kalau di sini salah, dia tetap sama juga. Oke, jadi itu perlu owner pikir betul-betul. Kalau owner ragu-ragu, boleh antar soket, kita boleh pinkan. Oke, tanpa sebarang cas lah. Oke, asal sama juga kerja dia. Cuma owner perlu kabel lah, itu cost postage saja. Oke, so owner nanti akan tengok video ini, nanti dia atur lah macam mana dia pikir. Oke, dan di sini ada starter, yang mana soket starter tuh pin dia tidak sama macam nih. Oleh karena soket ini kita tidak dapat, jadi dia punya pin tuh pun kita cari pin yang custom, yang mana hampir 99% sama macam dia. Oke, so kita try dan dapatlah, kita masukkan di sini. Oke, soket ini tidak, tapi pin tuh kita coba cari 99% yang hampir sama, dan kita try. Setakat ini berjaya, ada 3 hingga 4 sudah yang kita buat yang menggunakan soket macam ini, soket 13 dan 16. Oke, dan sukses. Kalau untuk engine CE tidak perlu risau, dia 8 dan 16, 8 dan 22 pin nih, ini memang ada ready stock, orang bilang pin semua komplit. Tapi kalau CK, GSR CK, Maybach CK, dan juga Evo 456 rasanya yang disebut CK, engine CK, dia punya soket macam nih. Memang inilah reality yang perlu dihadapi sekarang. Tengok nanti akan datang, kita coba cari supplier yang ada lah untuk soket tuh. Oke, so rasanya cukup jelas di sini. Terus maju. Wiper dia pakai yang macam engine kereta Putra Wira Satria macam tu. Dia tidak pakai macam ni, yang 6 pin macam ni. Dia pakai macam yang biasa, yang Putra punya apa semua. Kalau wiper original lah dia macam ni. Kalau wajah Gen 2 Persona lah macam tu, lebih kurang. Tapi dia punya wiper macam ni, dia ikut, jadi kita pun follow saja. Di sini ada supply. Sini ada supply Econ apa semua lah. Oke, yang ini sudah kita pin, masalah. Yang biasa ada alternator dan juga starter. Oke, yang ini CK dia ada alternator, karena alternator dia 4 pin, jadi ada 2 di sini dan 2 di sana. Oke, biasa reverse, flow, ada stepper motor yang biasa, dan apalagi speed sensor, injector standard 390 daripada GSR CK Turbo atau GSR CK T bilang. Oke, dan coil macam biasa, tidak asing lagi, G20. Dan di sini pun ada sedikit perubahan yang dilakukan oleh owner sebelum dulu lah, mungkin owner tercakap. Yang lain semua sama, tapi untuk CK ini dia sebenarnya dia pakai crank dan juga cam. Oke, kita perlu paham crank dan juga cam dia beza daripada distributor. Kita boleh nampak di sini cam, dan juga kita tidak boleh nampak di bawah itu crank. Karena dia di timing bell, di timing gear. Tapi soketnya di sini dia 3 pin dan juga 3 pin. Tapi owner lama tu cakap, yang kepada owner baru ni bukan cakap lah, memang nyata sudah. Mereka sudah pasang distributor di sini yang 4 pin, yang standard tu. Maksudnya yang macam Maybach CK Evo 3 apa semua tu macam ni. Oke, dia macam ni. Kalau ada lagi lah,
Oh ini nih, ini 4 pin nih. Ini pun terkupas sudah. Nah ini sini nih macam tuh. Oke. Jadi kita pun tidak banyak mau tanya kenapa mereka ubah, kita ikut saja. Janji engine boleh hidup, engine memang boleh hidup, jadi dia cuma perlu main laras lah. Oke. Kalau crank dan cam dia mati, dia lebih mudah, tapi itu mereka punya cerita lah. Oke, kita buat saja. So distributor dia macam nih, dia bukan crank dan juga cam. Oke, so lain-lain semua sama. Water temp, oil press, dia semua ada di situ. Dia berselabut di kawasan sini karena kita boleh nampak. Dia pun di sini, dia banyak di sini semua. Dia pergi sana sedikit, dia pergi sini, habis macam tu saya. Oke, dia tidak banyak cerita orang bilang. Oke, so rasanya sudah cukup jelas. Yang lain itu tidak perlu explain, semua sama saja. Lagipun F-Lock tidak perlu tune, tidak perlu apa. Kalau isi besi pasang, start engine, jalan. Oke, cuma perlu pastikan di sini betul lah. Oke, so tidak apa-apa sudah. Kita akan info komponen. Yang ini pun order daripada Semenanjung. Oke, Semenanjung kita belum tanya lah daripada negeri mana, nanti kita tanya lah. Oke, sekejap lagi. So terima kasih kepada siapa yang menonton video ini dan juga menyokong kami selama ini. Oke, Anda semua memang terbaik. Alright, thank you.